Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan sebuah materi yaitu keseimbangan ekonomi 2 sektor dan 3 sektor yang disusun oleh Erika Fitrandawati, Erma Dwi Astari, Eva Febriani Kartika Hesti, Fadila Juwitasari, dan Laili Sohibatul Masrofah. Pengertian keseimbangan ekonomi 2 sektor. Perekonomian 2 sektor adalah penyederhanaan dalam mempelajari sistem perekonomian secara keseluruhan. Perekonomian 2 sektor terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ciri-ciri perekonomian 2 sektor. Yang pertama, sektor-sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang terakhir, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Ini adalah tabel hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang pertama, pada saat pendapatan rendah rumah tangga mengorek tabungan. Pada waktu pendapatan disposable atau YD adalah 0, pengeluaran konsumsi 125.000, ini berarti rumah tangga harus menggunakan uang tabungannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Yang kedua, pada saat pendapatan tinggi rumah tangga akan menabung. Pada waktu pendapatan disposable atau YD adalah 1.000, pengeluaran konsumsi 875.000, maka rumah tangga bisa menabung 125.000 rupiah untuk kebutuhan yang lainnya. Yang ketiga, naiknya jumlah pendapatan biasanya juga akan berdampak kepada naiknya kebutuhan konsumsi. Kecondongan mengonsumsi dan menabung. Definisi kecondongan mengonsumsi. Kecondongan mengonsumsi marginal atau MPC didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Rumusnya, MPC sama dengan delta C per delta YD. Kecondongan mengonsumsi rata-rata atau APC didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi atau C dengan pendapatan disposable atau YD ketika konsumsi tersebut dilakukan. Rumusnya, APC sama dengan C per YD. Definisi kecondongan menabung. Kecondongan menabung marginal atau MPS didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Rumusnya, MPS sama dengan delta S per delta YD. Kecondongan menabung rata-rata atau APS didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau YD. Rumusnya, APS sama dengan S per YD 2. Ini adalah contoh tabel perhitungan kecondongan mengonsumsi dan menabung marginal dan rata-rata. Contoh yang kedua, MPC makin kecil. Yang ini tabel 3, hubungan antara kecondongan konsumsi atau C dan menabung atau S. Fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Yang kedua, fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut.
Persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Bentuk umum, C sama dengan A plus BY. Keterangan, konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0 sama dengan A. Kecondongan mengonsumsi marginal dilambangkan dengan B, tingkat konsumsi dilambangkan dengan C, pendapatan nasional dilambangkan dengan Y, dan untuk menghitung nilai A dirumuskan A sama dengan buka kurung APC min MPC tutup kurung Y. Keseimbangan tingkat konsumsi. Keseimbangan konsumsi terjadi apabila semua pendapatan habis digunakan untuk konsumsi. Jadi, dapat dirumuskan Y sama dengan C. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Penentu tingkat investasi. Investasi keuntungan dan tingkat bunga. Yang kedua, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang terakhir, keuntungan yang diperoleh. Penentu-penentu investasi yang lain. Ramalan keadaan di masa datang. Perubahan dan perkembangan teknologi, efek pertumbuhan pendapatan nasional, dan keuntungan perusahaan. Keseimbangan ekonomi tiga sektor. Pengertian perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dalam perekonomian ini disebut juga sebagai perekonomian tertutup karena kegiatan perekonomiannya berkecimpung hanya dalam negeri sendiri tanpa adanya kerjasama perdagangan dengan pihak luar. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yakni A. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. B. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Dalam suatu perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Maka, dalam perekonomian tertutup ini, perbelanjaan yang meliputi konsumsi rumah tangga atau dilambangkan dengan C, investasi perusahaan dilambangkan dengan I, dan pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa dilambangkan dengan G. Dengan demikian, keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, yaitu Y sama dengan AE, atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Di sini ada rute tentang pendapatan dan pengeluaran perekonomian tiga sektor. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan yang tadi ini penjelasannya. Pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan kepada pemerintah ke pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan ke pemerintah ke pembeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke RT ke pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi RT oleh pemerintah. Selanjutnya, pendapatan yang diterima oleh RT akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama, membiayai konsumsi atau dilambangkan dengan C. Ditabung dilambangkan dengan S. Yang terakhir, membayar pajak dilambangkan dengan T. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G, sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C ditambah S ditambah T.
Syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS sama dengan agregat diamond AD dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan. LN atau AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T. I ditambah G adalah suntikan, S ditambah T adalah bocoran. Pajak langsung dan tak langsung. Pajak langsung jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak tak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. 1. Pajak regresif. Pajak turun ketika pendapatan naik. Pajak proporsional. Pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang terakhir, pajak progresif. Pajak naik ketika pendapatan naik. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurun atau YD, pendapatan disposable, sejumlah T sehingga YD sama dengan Y min T. Karena YD turun, konsumsi atau dilambangkan dengan C dan tabungan dilambangkan dengan S juga turun. Misal, C sama dengan 90 ditambah 0,75Y. Karena pemerintah tidak memungut pajak, maka Y adalah sama dengan YD. Keadaan setelah pemungutan pajak, maka YD sama dengan Y min T. Sehingga pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable. Pajak sebesar T akan menyebabkan pendapatan disposable turun sebanyak T, maka delta YD sama dengan min T. Untuk kesimpulannya adalah, apapun sistem pajak, pajak tetap atau pajak proporsional, pungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan RT berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan berikut. Delta C sama dengan MPC kali T. Delta S sama dengan MPS kali T. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.